Shalom saudara-saudaraku. Pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Saya baca demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudaraku, perenungan kita akan firman Tuhan pada hari Minggu ini saya beri judul antara mimbar dan meja. Antara mimbar dan meja. Dalam hal ini adalah meja Tuhan. Saudaraku, firman pembimbing atau pengantar pada hari ini berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Saudaraku, dibimbing oleh ayat ini kita merenungkan apa yang telah kita baca tadi. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara memperhatikan dengan seksama furniture atau mebeler yang menonjol di altar gereja kita? Yang saya maksud di podium. Ada 3 yang menonjol di sana. Yang pertama itu mimbar, kemudian ada meja altar, dan meja baptisan. Saudaraku, mengapa 3 hal itu? Semua itu terkait dengan 3 aktivitas utama gereja, yakni memberitakan firman Tuhan, persekutuan tubuh Kristus dalam wujud makan bersama, dan simbolnya terutamanya maksud saya adalah di dalam perjamuan kudus. Lalu baptisan bagi orang percaya baru. Saudaraku, sejak semula Tuhan mengajarkan keseimbangan antara pemberitaan firman Tuhan yang kini disimbolkan dengan adanya mimbar pemberitaan firman Tuhan, dan makan bersama. Itulah yang Tuhan ajarkan supaya diperingati sebagai peringatan akan Dia. Saudaraku, tujuan akhir dari semua itu adalah orang percaya diselamatkan. Dan itulah yang disimbolkan dalam permandian atau baptisan, sehingga di podium kita melihat ada meja baptisan. Dalam sejarah gereja, bahkan pada tahap permulaan, saudaraku, rasul-rasul sempat melupakan atau mengabaikan keseimbangan itu.
di mana rasul-rasul ini menekankan pemberitaan firman Tuhan saja dan mengabaikan pelayanan kepada janda-janda miskin. Dalam hal ini adalah mengabaikan atau melupakan pelayanan meja atau pembagian sembako lah kalau zaman sekarang ini. Gereja masa kini juga kadangkala, artinya tidak selalu, terjebak dalam keyakinan bahwa gereja ada semata-mata untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kesalahan ini secara sejarah diawali oleh rohaniawan gereja yang tentu tidak disengaja lalai akan pelayanan meja. Lama-kelamaan menjadi tradisi bahwa gereja itu ada hanya untuk pelayanan firman dan baptisan. Sedangkan urusan meja itu adalah urusan pribadi. Urusan makan itu urusan pribadi. Karena itu apakah semua orang dalam persekutuan jemaat itu sudah memperoleh makan atau sumber-sumber penghidupan, itu bukan urusan gereja. Karena itu kalau ada orang yang rohaniawan yang berpikir cenderung agak banyak mengenai pelayanan meja, atau katakanlah pada masa kini mengkhotbahkan tentang ekonomi, maka ada orang yang merasa, wah ini aneh, ini pendeta aneh, materialistik, ya. Selalu ngomongnya ekonomi. Padahal sesungguhnya dia sedang berusaha mengingatkan gereja betapa pentingnya keseimbangan antara pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan meja, antara mimbar dan meja makan. Patut kita belajar dari gereja kita, GKPB, yang menetapkan ada 3 departemen dalam pelayanan sinodal yang harusnya diteruskan ke jemaat-jemaat, yakni adanya Dep Tubin, adanya Dep Lapem, adanya Dep Sakbang. Dep Tubin itu mewadahi pembinaan untuk pelayanan firman Tuhan. Dep Lapem itu adalah pembinaan untuk ekonomi. Jadi bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita mencari sumber-sumber penghidupan, itulah Dep Lapem. Lalu Dep Sakbang membina kita bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa baru yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saudaraku, demikian jugalah seharusnya terjadi di dalam jemaat kita, yakni ada keseimbangan antara keduanya atau bahkan ketiganya, yakni antara pelayanan mimbar, pelayanan meja makan, dan baptisan. Atau dengan bahasa sekarang, bagaimana persekutuan tetap berjalan dengan baik, tetapi tidak mengabaikan juga bagaimana kita bersekutu dalam mencari rejeki, dalam menggali sumber-sumber ekonomi, di dalam kita berusaha untuk bisa semua memperoleh penghidupan yang layak. Terlebih lagi di masa-masa pandemi COVID ini. Justru kita harus sangat-sangat menjaga keseimbangan dan menekankan, ya, dalam hal tertentu bagaimana kita membangun kehidupan perekonomian. Sebab ini bagian yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih pelayanan pengembangan ekonomi kepada keluarga-keluarga yang miskin atau kehilangan mata pencarian di masa-masa sulit ini. Dan para diaken memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam jemaat untuk melakukan semua ini. Mungkin didahului dengan survei di warga jemaat atau survei warga jemaat kita, bagaimana kondisi ekonomi mereka, lalu setelah mendapat persetujuan dari majelis, apa yang harus dilakukan untuk
jemaat-jemaat yang mengalami persoalan-persoalan ekonomi, yang mejanya mengalami kekosongan atau permasalahan. Itulah tugas daripada diaken. Jadi tidak perlu menunggu sampai ada pengeluhan, sebagaimana yang terjadi di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul. Itu sampai ada jemaat yang mengeluh. Nah, sedapat mungkin di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat sekarang ini, kalau penatua sudah menyelenggarakan persekutuan peribadahan kita dengan baik, kalau penginjil sudah mulai dengan mendampingi misalnya anak-anak muda untuk mengenal firman Tuhan dan jalan keselamatan, atau bahkan kemudian outing untuk melakukan mencari jiwa-jiwa baru, maka tugas diaken adalah memulai memimpin kita bersama-sama untuk melihat saudara-saudara kita yang meja makannya dalam persoalan, atau dalam bahasa sekarang adalah yang ekonominya lemah, atau yang mengalami permasalahan ekonomi akibat daripada pandemi COVID-19. Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara mimbar sebagai tempat pemberitaan firman Tuhan dan meja makan sebagai tempat kita berbagi kasih kehidupan dalam kehidupan ini. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai akhir, kami persembahkan sebuah lagu, kiranya akan menolong kita bersaat teduh merenungkan panggilan hidup kita.